Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maladewa adalah sebuah negara dengan 1,200-an pulau. Negeri ini juga dikenal dengan negeri koral, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negeri yang dikenal dengan alamnya yang mengagumkan itu menyimpan sejarah perkembangan Islam yang luar biasa. Selain keislamannya, yang paling dikenal dari negeri Maladewa ini adalah pemandangannya yang sangat indah. Pantai dengan pasir putih, pohon kelapa bergoyang-goyang, karang warna-warni dan sinar matahari berlimpah. 80% dari rata-rata ketinggian Maladewa kurang dari 1 meter. Jika kenaikan permukaan laut terus perubahan iklim global, negeri ini bisa dikatakan surga dunia dengan keindahan alamnya yang cepat atau lambat akan hilang tenggelam ke dasar laut. Pulau ini tidak banyak yang tahu bahawa negara yang terletak di barat daya India ini merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam. Republik Maladewa terdiri dari sekitar 1,200 pelaut. Jumlah penduduknya tidak terlalu besar, hanya sekitar 270,000 jiwa. Kebanyakan mereka menggantungkan hidup sebagai nelayan, bertanam kelapa dan impor beras. Islam hadir di Maladewa sejak berabad lampau. Seperti di banyak kawasan, agama ini dibawa oleh pedagang asal Timur Tengah dan Gujarat untuk kemudian diterima oleh masyarakat setempat. Maka tidak mengherankan apabila Islam telah menjadi agama resmi semenjak 800 tahun lalu. Memasuki zaman modern, cahaya Islam tak lantas pudar. Islam terus mengalami perkembangan baik di tingkat pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan. Ini misalnya ditunjukkan Presiden saat itu, yaitu Ma'mun Abdul Rashid, dalam pidatonya bulan Juli tahun 1984 yang tegas menyatakan Islam agamaku. Menurutnya Islam merupakan pandangan hidup yang ideal. Islam juga sangat dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman hingga akan membawa kemanfaatan bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sebagai tindak lanjut, di bulan November tahun 1984, Presiden mencanangkan proyek pembangunan kompleks Masjid Jami dengan biaya 7 juta dolar Amerika Serikat. Upaya ini diharapkan semakin menambah gairah keislaman pada segenap komponen masyarakat. Tahun 1997 lahir Undang-Undang Negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara. Ditetapkan pula bahawa setiap warga negara harus beragama Islam dan pengamalan agama selain Islam dilarang berdasarkan undang-undang. Perkecualian bagi orang Islam asing dan non-Muslim, mereka bisa menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, namun harus dilakukan secara privasi serta tidak diperbolehkan mengajak penduduk untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, Presiden merupakan penguasa tertinggi penegak syariat Islam. Islam telah menjadi karakteristik penduduk Maladewa kerana mereka percaya Islam membawa kedamaian dan kesejahteraan. Begitu bunyi laporan International Religious Freedom Report tahun 2004. Presiden Maimun Abdul Gayoom setahun lalu dia juga mewariskan kembali pendirian negara ini, yaitu tak ada agama selain Islam di negaranya. Untuk itu, Presiden kemudian menginstruksikan Menteri Dalam Negeri menyusun langkah-langkah untuk mempertahankan dan menjaga kesatuan agama. Maka terbentuklah Mahkamah Tinggi Agama Islam yang dapat memberikan arahan-arahan di bidang agama. Di samping itu, disiapkan pula pedoman dan standar pelaksanaan ibadah sehingga amal ibadah umat dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pemerintah juga melarang peredaran barang atau material apapun yang bercirikan non-Islam, namun diperbolehkan menyimpan literatur agama seperti Injil, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Begitupun pernak-pernik agama non-Islam, kartu atau pohon Natal, kecuali hanya dibatasi untuk orang asing dan turis. Langkah serta kebijakan lain adalah pelanggaran bagi aktivitas penyiaran agama non-Islam serta misionaris. Peralihan agama dari Islam ke non-Islam sangat bertentangan dengan hukum syariat dan dapat berdampak bagi hilangnya hak kewarganegaraan. Tahun 1214 Hijriah, hampir seluruh penduduk Maladewa meluk Islam berkat kegigihan Imam asal Arab Abu Barakah Berberi. Begitu besar pengaruhnya hingga penguasa Hindu di sana kala itu dalam Dharamshan juga beralih ke agama Islam. Dia lantas mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Ibnu Abdullah. Peristiwa itu menjadi tonggak paling penting dalam perjalanan sejarah Republik Maladewa, nama resmi negara ini. Hingga kini pun masyarakat di sana selalu mengenangnya sebagai peristiwa resolusi spiritual. Adalah cerita mistik juga yang membawa penduduk Maladewa menuju kebenaran negeri kepulauan di Samudra Hindia ini dihuni oleh penduduk yang hampir 100% beragama Islam. Sebagai negara yang berdekatan dengan India dan Sri Lanka yang sebagai penduduknya beragama Hindu dan Buddha, kehadiran Islam di negeri yang berpenduduk hanya 200,000 orang itu tentu sebuah keunikan, dan keunikan itu menjadi lengkap bila menilik ke belakang cerita tentang awal mula Islam hadir negeri itu. Maladewa adalah gugusan karang di selatan India. Jumlah pulau yang berserak di sekitarnya mencapai 1,200 buah. Sejak sebelum Masehi, kepulauan ini telah menarik minat banyak orang. Letaknya yang strategis berada di persimpangan Asia mengakibatkan tempat ini menjadi persinggahan para pedagang sebelum melanjutkan perjalanan menuju tanah Melayu. Cerita tentang Islam di negeri ini pun tak jauh dari perjalanan para pedagang dan pengembaraan umat Islam dari tanah Arab. Muhammad Ibnu Batuta, seorang pengembara asal Maroko yang mengunjungi Maladewa pada abad ke-14, memiliki catatan khusus tentang Islam di Maladewa. Rasa penasaran mereka ingin menyaksikan apa yang terjadi pada anak perawan buatan itu. Betapa terperanjatnya penduduk setempat saat melihat anak perawan yang dipersembahkan bagi dewa laut itu masih hidup, apalagi ia tampak masih khusyuk membaca Al-Quran. Kegembiraan mereka meliputi masyarakat Maladewa. Mereka berterima kasih kepada pahlawan yang telah mengalahkan dewa laut Kanamari Maroko yang membawa Islam ke Maladewa. Sang Muslim pembawa syiar yang juga seorang hafiz itu bernama Abdul Barakat Yusuf Al-Barbari. Ia tiba di kota Malé, sekarang ibu kota Maladewa, dan menetap di sana untuk menyebar Islam. Legenda tersebut disebar pada kisah seorang musafir Islam Barbare asal Maroko, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Batuta, tahun 1304 sampai dengan 1368. Dalam catatan perjalanannya rihlah, menurut Jawaharlal Nehru dalam Glimpses of World
histori, Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah ulung. Islam soleh dan baik hati dalam English English Dictionary, a good of the Leguay and Maldivis version 1/2005. Darumahanta berarti rectorus atau benar atau baik secara moral, sedangkan Rasgevanu berarti king atau raja, sehingga gelar Darumafanta Rasgevanu berarti raja yang baik. Selama masa kekuasaannya saat memimpin Maladewa pada abad ke-12, Muhammad Ibnu Abdullah dikisahkan terus berjuang memperkuat ketaatan masyarakat pada aturan dan prinsip-prinsip Islam. Ia juga menyusun aturan hukum untuk pemerintahan dan menghancurkan simbol-simbol agama Buddha. Disebutkan dalam legenda bahawa beberapa lama setelah meninggalnya Abul Barakat, sang sultan pergi berhaji ke Mekah dan tidak pernah kembali. Selain legenda tersebut, sebuah versi lain dari tradisi Maladewa menyebutkan bahawa Muslim yang telah mengislamkan Maladewa bukanlah Abu Barakat Yusuf Al-Barbari, melainkan orang suci dari Persia bernama Yusuf Syamsuddin. Ia datang dari Tabriz, sebuah kota di barat laut Iran, sehingga disebut pulau dengan nama Tabrizugafanu. Makamnya ada di antara sejumlah makam di pekarangan di salah satu sudut Hukuru Miskili yang terletak di ibu kota Maleh. Dalam Wikipedia disebutkan sejak abad ke-12 Masehi terjadi pengaruh yang terus-menerus dari Arabia, terutama dalam aspek bahasa dan budaya. Hal itu didukung pula oleh posisi Maladewa yang strategis di tengah Samudra Hindia yang menjadi jalur perdagangan antara negara-negara Timur Jauh dan Timur Tengah. Negara dengan luas daratan terkecil di Asia tersebut lebih kecil dari Singapura, merdeka dari Britania Raya pada 26 Juli tahun 1965 dan memiliki populasi sekitar 350,000 jiwa. Dalam aspek tasawuf, Muslim di negara tersebut masih mempertahankan sejumlah ritual Islam hingga saat ini. Salah satunya adalah upacara zikir yang disebut maulid, yakni ritual ibadah yang mencakup bacaan dan doa dalam nada melodis tertentu. Maulid diadakan di tenda-tenda yang dibangun khusus untuk acara tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.